Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini Share to You akan ajak kalian untuk bikin sosis Solo, salah satu jajanan pasar yang pasti semua orang bakalan suka. Pertama-tama kita akan merebus dulu dada ayam seberat 500 gram. Ini akan kita rebus sampai nanti benar-benar matang. Setelah itu baru kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini akan kita tunggu dingin sebelum kita proses selanjutnya ya teman-teman. Untuk merebus dada ayamnya, kita nggak perlu pakai seasoning apapun ya. Nah, ini akan kita diamkan dulu sampai dingin. Setelah itu kita siapkan chopper, baru di sini aku masukkan dada ayamnya. Aku nggak suwir-suwir di sini ya teman-teman, karena aku pengen haluskan supaya hasilnya jauh lebih banyak. Supaya nanti kalau misalkan kita jual itu lebih menguntungkan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya disuwir aja, itu juga boleh ya. Jadi aku masukkan ke dalam chopper dan aku haluskan atau aku giling sampai seperti ini. Kalau misalkan sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dulu. Kita akan menghaluskan bumbu halusnya. Di sini kita masukkan ke dalam grinder itu bawang putih, kemudian bawang merah, kemiri yang sudah disangrai, lalu jahe dan juga lengkuas, dan secukupnya minyak goreng. Ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus. Kalau sudah, ini siap untuk kita tumis. Nah, masukkan ke dalam pan, semuanya jangan sampai ada yang tersisa ya, supaya nggak mubazir. Kemudian masukkan ketumbar bubuk, lada bubuk atau merica bubuk, kemudian daun salam, batang serai, daun jeruk, dan juga secukupnya minyak goreng. Jadi karena ini porsinya cukup banyak, kita tambahkan lagi ya. Ini akan kita tumis bumbunya sampai nanti berubah warna, kemudian cukup tanak, serta aromanya semerbak wangi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tumis terus. Kalau sudah berubah warna, maka ini akan kita masukkan kaldu ayam. Nah, ini hasil rebusan tadi ya. Jadi jangan dibuang. Masih kita bisa gunakan untuk tambahan di sini, serta bisa kita juga bikin sop ayam. Setelah itu kita masukkan daging ayam cincangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Pastikan daging ayamnya itu terlumuri oleh semua bumbunya ya. Nah, seperti ini. Masya Allah, jadinya banyak banget ya, teman-teman. Kalau sudah, ini kita masukkan santan instan supaya makin gurih tentunya ya. Kalau misalkan teman-teman mau skip juga boleh. Itu nanti hasilnya jadi versi lebih ekonomis. Nah, kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata dan juga ini akan kita masak ya sampai nanti jadi cukup kering. Tapi jangan lupa kita harus seasoning juga dengan garam. Kemudian kita tambahkan juga dengan gula pasir. Supaya makin flavorful, aku tambahkan dengan kaldu sapi bubuk. Teman-teman skip juga boleh ya, jadi cukup garam dan gula aja sebagai seasoningnya, itu udah balance. Nah, kemudian ini akan kita aduk balik, kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar cukup kering ya. Jadi tidak ada lagi kandungan air di dalam daging ayamnya. Hal ini penting banget supaya nanti sosis Solo kita itu awet ya teman-teman. Karena kalau ada kandungan airnya atau masih basah itu akan mempercepat bakteri tumbuh jadinya cepat basi. Nah, kalau sudah kita sisihkan dulu, kemudian kita masukkan tepung terigu ke dalam bowl, kemudian tepung tapioka, seasoning dengan garam, kaldu sapi bubuk, lalu tambahkan dengan minyak goreng juga. Ini kita akan membuat kulit untuk sosis solonya. Supaya nggak lengket tentunya di adonan kita tambahkan dengan minyak goreng. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk menggunakan whisker. Supaya nanti benar-benar nggak ada tepung yang masih menggerindil ya. Jadi pastikan nanti larutan adonan ini itu benar-benar smooth. Nah, kita aduk terus seperti ini sedikit-sedikit aja. Sambil dituangkan airnya, kita terus aduk seperti ini. Nah, untuk memastikan supaya larutan dari adonan kulit sosis Solo kita itu benar-benar smooth, maka ini akan kita saring dulu ya. Di sini aku menggunakan saringan yang jalannya itu benar-benar smooth banget, teman-teman.
Nah, ini hasilnya bakalan benar-benar smooth, nggak ada lagi tepung-tepung yang menggerindil. Serta garam, kemudian kaldu bubuknya juga pasti bakalan larut dengan sempurna. Kemudian kita masukkan 1 butir telur, lalu kita kocok kembali, pastikan semuanya benar-benar sampai tercampur merata. Nah, konsistensinya nanti itu agak sedikit kental ya teman-teman. Setelah itu kita panaskan pan, beri sedikit minyak, dan kita oleskan ke seluruh permukaan pannya menggunakan tisu atau kapas seperti ini. Lalu kita tuangkan adonannya sedikit aja supaya hasilnya nanti benar-benar tipis sambil kita putar pannya seperti ini. Kalau pinggir adonannya udah mengelupas, maka ini bisa kita angkat ya, artinya udah matang adonannya. Nah, lakukan proses ini sampai benar-benar habis ya teman-teman. Jadi di sini penting banget untuk kita membuat adonan dari kulit sosis solo kita yang benar-benar smooth supaya hasilnya juga nggak terlalu tebal, kemudian juga enak ya, nggak ada tepung-tepung yang menggerindil, dan ini pasti bakalan awet teman-teman. Tuh, cantik banget ya. Teman-teman bisa gunakan pen apapun dan juga ukuran berapapun. Karena aku pakainya pen ukuran 18 cm, ini akan menghasilkan sosis solo yang banyak banget. Serta kalau kita jual tentu lebih menguntungkan ya. Apalagi kalau ini bikinnya versi ekonomis. Nah, ini dia hasil kulit sosis solo kita. Dia lentur, kemudian tipis banget, dan anti robek ya. Tuh, smooth banget ya permukaannya. Setelah itu tinggal kita isi dengan daging cincang yang sudah kita masak tadi teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa ikuti aja ya caranya, perhatikan, kemudian teman-teman bisa sambil praktekkan juga. Nah, tinggal kita lipat aja pinggirnya seperti ini dan kita gulung sambil agak ditekan ya supaya nanti hasilnya itu benar-benar padat, serta kalau digoreng dia nggak akan melebar gitu loh teman-teman atau terkelupas. Di sini kita nggak perlu pakai lem seperti menggunakan larutan tepung karena ini benar-benar udah merekat sempurna teman-teman. Kita lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Tuh, cantik banget ya dan smooth. Seperti ini. Ini hasilnya bakalan banyak banget. Aku hanya gunakan setengah dari daging giling yang udah kita masak tadi. Jadi setengahnya lagi mau aku bikin mie gacoan. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu resep dan cara aku bikin mie gacoan, tonton video selanjutnya ya. Sosis Solo ini bisa kita jadikan ide usaha karena kita pakai versi yang ekonomis dan hasilnya banyak banget, tentu akan lebih menguntungkan ya. Jadi aku mau ajarkan teman-teman untuk gimana cara packingnya supaya awet, tahan lama, dan kita bisa simpan di dalam freezer. Nah, jadi ini dia hasilnya. Itu bagus banget ya teman-teman. Adonannya juga lentur, lembut, pokoknya enak banget. Nah, ini untuk cara packingnya, jadi kita lapisi dulu dengan plastik dan beri jarak antara sosis solo yang satu dengan yang lainnya supaya nanti nggak menempel ya. Kemudian lapisi lagi dengan plastik seperti ini. Jadi pastikan per layernya itu dilapisi dengan plastik supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, kalau sudah, ini kita lapisi lagi dengan plastik bagian atasnya. Setelah itu ini bisa kita simpan di dalam freezer dan akan tahan sampai berbulan-bulan loh ya. Tapi pastikan tadi tipsnya yaitu daging cincangnya harus rendah kadar air atau benar-benar habis kadar airnya. Oke, next ini aku akan siapkan telur di dalam mangkuk, kemudian ini akan aku kocok lepas. Nggak perlu kita seasoning juga, tapi kalau mau di seasoning juga boleh. Ini akan kita goreng sosis solonya. Nah, tuh udah kelihatan banget ya kalau sosis solonya ini tuh lembut, lentur, dan pokoknya enak banget deh. Kita goreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas supaya nanti sosis solo kita nggak terlalu menyerap minyak. Apalagi kita menggunakan coatingan, kocokan telur, itu akan sangat mudah menyerap minyak ya teman-teman. Makanya pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Setelah itu baru kita kecilkan api kompornya. Jadi api kompornya gunakan sedang aja. Nah, ini kita nggak perlu terlalu lama menggorengnya karena kalau sosis solo itu lebih cenderung dia soft warnanya, jadi nggak terlalu yang kuning kecoklatan kayak lumpia. Kita goreng sebentar aja seperti ini sampai kecoklatan dan atau kuning keemasan ya teman-teman. Setelah itu udah deh, ini bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu. Teman-teman, ini bakalan
Cocok banget kalau kita jadikan isian snack box atau untuk camilan, kemudian hantaran juga bisa ya. Itu pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Ini dia hasil sosis Solo kita kali ini. Pastikan ada cocolan sambal atau kita nyeplos pakai cabai rawit hijau kayak gini. Pasti rasanya makin mantap ya, teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan teman-teman juga suka ya. Pastikan untuk like, comment, share, and subscribe. Dan juga teman-teman bisa request aku untuk bikin resep apa selanjutnya. So, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cicipin sosis solonya. Mantap jiwa teman-teman, ini enak banget. Bye Sheris.